Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas arsitektur C03 dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu arsitektur Kristen awal. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Melani Tirmulia Putri dan juga adapun anggota saya yaitu Mutmainnah, Afi Fitra Akbar, Maharani Gunawan, Ahlak Tripamungkas, Ahyar, dan Siski. Adapun pembacaan materi dari anggota kelompok saya sebagai berikut. Sejarah Kristen awal. Kristen awal abad 3-7 seni pada masa ini merupakan kelanjutan dari seni rupa kuno, Romawi, dan Bizantium. Pada awalnya, Kristen menolak adanya penggambaran pola-pola dekoratif yang menggambarkan hal yang bersifat agamis dan spiritualis. Setelah abad keempat, di bawah pengaruh imperialisme, awal arsitektural Kristen sangat dipengaruhi oleh gaya kerajaan Romawi, yaitu bangun berskala monumental. Gedung-gedung gereja dibagi menjadi dua tipe, hal yang berbentuk longitudinal basilika, bangunan terpusat mausoleum atau tempat pembaptisan. Eksterior gereja pada umumnya polos dan minus dekorasi yang kontras dengan nuansa interiornya yang cenderung dekoratif dan glamor. Di antara demikian, banyak pemahaman tentang arsitektur. Arsitektur dikenal juga sebagai suatu tradisi yang berkembang. Dari waktu ke waktu, wajah arsitektur selalu mengalami perubahan. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan dan pengembangan arsitektur tidak hanya merupakan keadaan eksternal, tetapi juga internal. Dimaksud dengan keadaan eksternal adalah keadaan yang melingkungi atau mengitari kehadiran arsitektur, seperti geografik, geologik, iklim, bahan bangunan, budaya dan peranata masyarakat, sejarah ataupun agama. Sementara itu, dimaksud dengan keadaan internal adalah segenap keadaan yang berada di dalam diri perancang dan pembangun seperti paham atau pola pikir serta pola penalaran. Kemampuan teknologi dan berteknologi, daya imajinasi dan daya kreasi dan semacamnya. Agama Kristen lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina sekitar tahun 4-8 SM pada masa kekuasaan Raja Herodes. Pada masa-masa awal berdirinya, agama Kristen cenderung dianggap sebagai ancaman hingga terus-menerus dikejar dan dianiaya oleh pemerintah Romawi saat itu. Namun dengan gencarnya para rasul menyebarkan ajaran Kristen, perlahan agama ini mulai berkembang jumlahnya, sehingga pemerintah Romawi semakin terancam oleh keberadaan agama Kristen. Romawi pun berusaha menekan dan bahkan melarang agama Kristen, karena umat Kristen saat itu tidak mau menyembah kaisar dan hal ini menyulitkan kekuasaan Romawi. Sebagai agama resmi, negara kekristenan menyebar dengan sangat cepat. Namun gereja juga mulai terpecah-pecah dengan munculnya berbagai aliran bidah. Salah satu upaya untuk menekan bidah adalah dengan diadakannya Konsili Nicea yang pertama pada tahun 325 Masehi. Konsili Nicea mencetuskan pengakuan imam umat Kristen keseluruhan pertama kali sebagai tanda persatuan Kristen universal yang dibedakan dari umat-umat Kristen yang bidah. Salah satu contohnya adalah bidah Arianisme, yang merupakan salah satu krisis ibadah terbesar saat itu yang menjadi alasan utama diadakannya Konsili Nicea yang pertama. Ketika kerajaan Romawi runtuh tercerai-berai, gereja Kristen tetap bertahan. Pada abad ke-11 terjadilah Perang Salib, di mana kekejaman prajurit serang salib menjadi sejarah kelam Kristen yang hingga kini menjadi banyak disesali. Perang salib adalah perang agama antara Kristen dan Islam, dicetuskan pertama kali oleh Paus Urbanus II. Perang Salib I bertujuan merebut kembali kota suci Yerusalem dari kekuasaan Islam, yang merupakan tempat penting umat Kristen sebagai tujuan sejarah saat itu. Adapun ciri-cirinya yaitu
Yang pertama, temboknya tebal, bangunannya tidak terlalu tinggi, atapnya melengkung membentuk kubah setengah lingkaran, ruangan-ruangannya gelap dan pada dindingnya ada sedikit ukiran, itu berupa gambar-gambar binatang, gambar dedaunan, malaikat dan orang-orang suci. Yang kedua, ukiran gaya fresko yang sangat sederhana. Ketiga, pilar-pilarnya sangat besar. Keempat, bentuk-bentuk denahnya sangat terikat oleh dalil-dalil yang sistematik, yaitu bentuk simetris, jelas, dan teratur dengan teknik konstruksi yang bersahaja. Yang kelima, arsitektur ditangani dengan menggunakan daya nalar atau pikiran yang rasional. Pengaruh arsitektur Roma. Pada masa itu, dunia keagamaan berkembang dengan pesat, terutama agama Kristen, sehingga pengaruh otoritas seorang pemimpin gereja sangat kuat. Bersamaan dengan itu adalah tumbuhnya dan berseminya benih-benih ambisius dari ilmu untuk menjejarkan diri dengan agama yang pada saatnya nanti akan menggantikan agama dalam perannya sebagai pengusaha semesta dan penguasa manusia. Pemerintahan dengan sistem kerajaan mulai digunakan sehingga tercermin dalam bangunan-bangunan istana dan benteng dengan bentuk klasik. Perhatikan, di sini kerajaan dipimpin oleh dua kekuasaan, yakni pertama adalah kekuasaan raja dan yang kedua adalah kekuasaan pemimpin agama. Konflik dan perebutan kekuasaan antara raja dan agama yang mewarnai berjalannya zaman ini. Kemudian diperamai lagi dengan munculnya kekuasaan baru, yakni ilmu dan pengetahuan. Dengan demikian, di zaman itu dapat kita saksikan sosok perorangan yang ilmuwan, seniman, dan sekaligus orang yang religius seperti Leonardo dan Vinci. Namun di sisi lain dapat pula disaksikan martir dalam keyakinan tersebut, ilmu dan pengetahuannya seperti Galileo Galilei, serta pengaruh kuat gaya arsitektur Romawi. Abad 18, pengaruh-pengaruh dari Romawi yang banyak diikuti, padahal melalui Vitruvius beberapa pengetahuan baru dari Yunani telah dikenalkan pada arsitektur pada masa itu. Arsitektur Roma. Penggunaan beton memudahkan pembangunan saluran air sepanjang wilayah kerajaan yang sangat bagus seperti aqueduct Sogavia dan 11 saluran air di Roma, seperti Anio Novus dan Aqua Claudia. Pengizinan struktur langit-langit kubah yang melengkung dan memungkinkan menutupi ruang terbuka seperti permandian umum dan basilika. Orang-orang Roma mendasarkan banyak pembangunan arsitektur mereka pada bentuk kubah seperti Hadrian's, Pantheon di kota Roma, dan pemandian di Oklasion. Sejarah seni seperti Gottfried Richter pada abad ke-20 dikenali sebagai arsitektur inovasi Roma dari Triumphal Arch, dan bisa kita lihat dari bagaimana simbol dari bumi diubah dan dimanfaatkan di dalam basilika Kristen ketika kerajaan Romawi dari barat hampir tidak berguna lagi. Bangunan lengkung menyajikan altar untuk memandangkan kemenangan dari Kristus dan kehidupan setelahnya. Bangunan lengkung juga terdapat pada saluran air yang sangat mengesankan mereka yang lihat bahwa bangunan lengkung berjaya pada zaman itu, terutama karena banyak nyawa orang terselamatkan. Contoh seperti Pont du Gard, saluran air pada Sogavia, dan sisa aqueduct dari Roma sendiri. Perjuangan mereka adalah kesaksian bagi apa yang mereka desain dan bahan-bahan yang mereka gunakan. Arsitektur Kristen awal memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas yang membedakannya dari arsitektur lainnya. Berikut adalah beberapa ciri khas arsitektur Kristen awal. Yang pertama, basilika sebagai model utama. Arsitektur Kristen awal sering menggunakan model basilika yang merupakan bangunan panjang dengan atap yang tinggi dan berbentuk seperti kapal. Yang kedua, penggunaan mosaik. Mosaik adalah teknik dekorasi yang sering digunakan dalam arsitektur Kristen awal. Mosaik digunakan untuk menggambarkan kisah-kisah Alkitab dan kemuliaan Kristus. Yang ketiga, kubah dan langit-langit yang tinggi.
Arsitektur Kristen awal sering menggunakan kubah dan langit-langit yang tinggi untuk menciptakan kesan yang megah dan sakral. Yang keempat, penggunaan simbolisme. Arsitektur Kristen awal sering menggunakan simbolisme untuk menggambarkan kepercayaan dan nilai-nilai Kristen. Contohnya adalah penggunaan salib yang merupakan simbol kepercayaan Kristen. Yang kelima, penggunaan bahan bangunan lokal. Arsitektur Kristen awal sering menggunakan bahan bangunan lokal seperti kayu, batu, dan tanah liat. Yang keenam, perpaduan antara arsitektur Romawi dan Bizantium. Arsitektur Kristen awal sering memadukan elemen-elemen arsitektur Romawi dan Bizantium seperti penggunaan kubah dan mosaik. Yang ketujuh, fokus pada ruang ibadah. Arsitektur Kristen awal sering fokus pada ruang ibadah seperti gereja dan kapel yang dirancang untuk menciptakan kesan yang sakral dan megah. Yang kedelapan, penggunaan cahaya alami. Arsitektur Kristen awal sering menggunakan cahaya alami untuk menciptakan kesan yang sakral dan megah. Contohnya adalah penggunaan jendela besar dan kubah yang transparan. Yang kesembilan, perpaduan antara arsitektur dan seni. Arsitektur Kristen awal sering memadukan arsitektur dan seni, seperti penggunaan mosaik dan ukiran. Yang kesepuluh, fokus pada makna spiritual. Arsitektur Kristen awal sering fokus pada makna spiritual, seperti penggunaan simbolisme dan penggambaran kisah-kisah Alkitab. Kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam antropologi, kebudayaan memiliki 7 unsur universal. 1. Sistem religi. Sistem religi dalam budaya Kristen awal sangat berpusat pada ajaran Yesus Kristus dan berkembang dari tradisi Yahudi. Pada awalnya, agama Kristen mengalami penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi hingga akhirnya diakui sebagai agama resmi oleh Kaisar Konstantinus melalui Edik Milano 313 Masehi. Beberapa unsur penting dalam sistem religi Kristen awal. 1. Ritual dan ibadah. Baptisan, perjamuan kudus atau ekaristi, doa dan pembacaan kitab suci. 2. Struktur gereja. Awalnya bersifat komunitas kecil dengan pemimpin seperti uskup dan diaken. 3. Simbol keagamaan. Salib, ikan, dan alfa omega. 2. Bahasa. Bahasa utama yang digunakan oleh umat Kristen awal adalah 1. Yunani Koine, bahasa utama dalam perjanjian baru dan komunikasi di gereja awal. 2. Latin, semakin penting seiring berkembangnya kekristenan di Romawi. 2. Ibrani dan Aram, digunakan dalam komunitas Kristen yang masih dekat dengan tradisi Yahudi. 3. Kesenian. 1. Seni lukis dan simbol. Katakom atau kuburan bawah tanah dihiasi dengan gambar simbolik seperti gembala, ikan, dan perjamuan. 2. Musik. Mazmur dan himne menjadi bagian penting dalam ibadah. 3. Sastra. Tulisan apologetik atau pembelaan imam seperti karya Santo Agustinus dan Tertullianus. 4. Organisasi kemasyarakatan. 1. Gereja sebagai pusat komunitas. Masyarakat Kristen awal hidup dalam komunitas-komunitas yang saling membantu. 2. Hierarki gerejawi. Ada uskup, imam, dan diaken yang mengatur kehidupan rohani jemaat. 3. Peran perempuan. Beberapa perempuan terkenal seperti Perpetua dan Felicitas menjadi martir Kristen awal. Yang kelima, sistem pengetahuan, teologi dan filsafat. Pemikiran Kristen berkembang dengan pengaruh filsafat Yunani, seperti karya Agustin dari Hippo. Ilmu Alkitab, studi teks suci berkembang dengan sistem kanonisasi kitab suci. Pengobatan dan etika. Beberapa komunikasi Kristen awal merawat orang sakit sebagai bagian dari ajaran kasih. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup. Awalnya, banyak umat Kristen berasal dari kelas pekerja dan pedagang.
Pengaruh Kekaisaran Romawi membuat banyak orang Kristen bekerja sebagai tukang batu, petani, pedagang, dan pengrajin. Beberapa komunitas Kristen mengandalkan sistem ekonomi berbagi, di mana anggota gereja membantu yang membutuhkan. Sistem teknologi dan arsitektur Kristen awal. Pertama, katakom. Ini merupakan makam bawah tanah di Roma, digunakan sebagai tempat ibadah rahasia. Kedua, basilika. Basilika merupakan bangunan gereja awal diadaptasi dari aula pertemuan Romawi. Ketiga, ikonografi, yaitu penggunaan mozaik dan fresko untuk menggambarkan kisah Alkitab. Keempat, teknik konstruksi. Ini mengadopsi teknik Romawi seperti kubah dan kolom dalam pembangunan gereja. Berikut contoh karya dari arsitektur Kristen awal dalam segi denah, material, bukan pintu dan jendela, atap, kolom, tampak, serta potongan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.